sudah ada secara rohani. Ada orang yang sudah memilih, katakan dalam tanda kutip memilih ya, bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah anugerah Allah. Makanya ada nyanyiannya kan, semua karena anugerah Allah. Tapi ada orang yang justru tidak mengakui anugerah Allah. Ekstrimnya semua usaha dia diri sendiri, usaha saya sendiri, hasil kerja saya. Nah ini dua ekstrim. Yang anak-anak secara rohani itu akan mengklaim bahwa itu semua usaha dia sendiri. Karena kemampuan dia, karena kepintaran dia, karena status sosial dia, karena hubungan baik dia, semua usaha dia. Tapi orang-orang yang rohaninya sudah seperti Kristus, nah itu kesempurnaannya ekstrim ya, sudah seperti Kristus, maka dia akan melihat semua itu adalah anugerah. Sama kayak doa Pak Pendeta Carlos tadi di pembukaan. Semua ini adalah anugerahmu Tuhan. Kita bisa berkumpul semua anugerahmu. Tapi orang-orang yang masih anak-anak, enggak. Karena saya punya laptop, saya punya pulsa, saya punya Zoom, punya wifi, saya bisa masuk. Tapi orang yang ekstrimnya seperti Yesus menganggap ini semua anugerah Allah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini banyak pilihan. Apakah Allah jadi prioritas kita atau tidak? Apakah saya hidup dipimpin oleh Roh? Atau saya masih dipimpin oleh diri saya sendiri, dagingan saya, pikiran saya, keinginan saya, perasaan saya? Nah, ini apa namanya yang masih menjadi pilihan-pilihan ini. Nah, saudara-saudara, tentunya kita yakin, saya sendiri yakinlah, di dalam Zoom ini, ya, di dalam Zoom ini, saat ini, malam ini, ada 369 orang dalam Zoom ini, hamba-hamba Tuhan. Yakin saya tidak di ekstrim yang merah. Yakin saya, tidak ada di sini yang mengklaim segala sesuatu adalah karena usaha sendiri. Bahwa yang jadi prioritas bukan Allah, tapi karier saya, hidup saya, pelayanan saya, bukan Allah. Yang lebih, saya akan memilih lebih penting adalah kedagingan. Pikiran saya, keinginan saya. Nggak ada di grup ini yang begitu. Saya yakin itu. Tapi apakah kita juga sudah dalam posisi yang biru? Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah anugerah Allah. Sehingga bahkan pilihan pun itulah Allah yang memilih untuk aku. Allah yang jadi prioritas. Aku tidak lagi dipimpin oleh pikiranku, tapi apa maunya Roh. Saya 100% percaya kepada Yesus walaupun dompet saya kosong. Sudah seperti itukah kita? Atau kita masih di tengah-tengah? Dalam proses kita dari merah menuju biru. Nah, kita yakin kita semua dalam proses sekarang. Dari merah menuju biru. Kita dalam proses itu. Pertanyaannya, saya akan di posisi di mana? Apakah saya masih 50% mengakui segala sesuatu dalam hidup saya ini masih ada usaha saya, masih ada andil saya? 50%-nya lagi ialah saya mengakui lah ada anugerah Allah. Jadi masih 50-50. Prioritas, ya Allah 50% hidup saya prioritasnya adalah Allah. Tapi 50% lagi saya punya prioritas lain. Saya percaya sama Yesus 50%. 50% lagi ya ragu-ragu. 50% saya yakin saya milik Kristus. Tapi 50% saya masih milik dunia. Karena kita masih di dunia kan. 50% saya percaya rencana Allah, tapi 50% biasa masih membuat rencana saya sendiri. Nah, kita dalam proses. Yang Tuhan inginkan dalam proses itu, hendaklah kita bergeraknya ke biru. Kalau sekarang 50-50, ya besok-besok sudah 60% dong yang birunya, 40% yang merah. Sampai nanti kita menjelang kedatangan Kristus, atau dijemput Allah, dijemput Kristus, sudah posisinya sudah lagi bukan lagi 60-40, mungkin sudah 80 biru, 20-nya masih ada dunianya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah saya yang memilih untuk hidup di zona merah tadi? Yang artinya apa? Sayakah yang memilih bahwa segala sesuatu karena usaha saya? Saya yang memilih bahwa prioritasnya adalah bukan Allah, tapi saya. Apakah saya yang memilih bahwa saya lebih mengutamakan daging daripada hidup dipimpin Roh? Apakah itu pilihan saya? Sebaliknya, apakah pilihan saya untuk mengakui segalanya adalah anugerah Allah?
adalah prioritas saya. Apakah itu pilihan saya? Kalau saya ada di merah, antara lain dikatakan sini apa? Hidup lawan maut. Nah, kalau saya sudah di dalam maut, ya, palang saya memilih dalam maut. Kalau memang saya yang memilih, ya, jadi kita akan lihat apakah memang saya memilih jadi maut, dalam maut. Nanti kita akan lihat. Tapi kalaupun saya sudah memilih untuk maut, begitu tahu, saya maut masuk neraka nih, bisa nggak saya keluar dari maut ini? Bisa nggak saya memilih untuk keluar? Bisa nggak Hawa memilih untuk tidak memakan buah itu? Bisakah Daud memilih untuk tidak berzina? Bisakah Ananias memilih untuk kembali menyerahkan seluruhnya, bukan sebagiannya? Nah, kalau saya sudah masuk ke dalam zona merah tadi, bisakah saya memilih untuk keluar? Ini kita ingin lihat. Karena kalau saya mempunyai kebebasan memilih, saya dengan mudahnya menjawab, bisa Pak. Nanti kita lihat apa kata firman Tuhan. Bisa nggak kita? Kalau sudah masuk ke dalam yang merah, bisa nggak saya keluar untuk masuk ke dalam biru? Bisa nggak? Itu apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata saya. Apa kata firman Tuhan? Bisa atau tidak? Saya pindah ke biru. Pertanyaan yang kedua, bisa nggak saya menolak yang merah? Bisa nggak saya menolak yang merah? Ini dia pertanyaan ini, bisa atau tidak? Apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat nanti. Yang jelas saudara-saudara, ujungnya dia sama-sama tahu. Yang biru itu, yang tadi biru itu yang semua anugerah Allah, berdasarnya Allah, hidup taat, Yesus dan sebagainya. Itu ujungnya adalah hidup kekal bersama Yesus. Itu ujungnya. Sementara yang merah tadi, ujungnya juga jelas. Yaitu apa? Mati kekal bersama iblis. Yang satu hidup kekal bersama Kristus dan Bapa di sorga. Sementara yang merah tadi adalah mati kekal, ya, bersama iblis di neraka sana. Ya, ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Jangan dikira sorga kayak begini, neraka kayak begini. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke sana. Ya. Tapi ini hanya ilustrasi saja. Bahwa katanya neraka tuh banyak apinya, ada iblisnya, ya kira-kira begini, ada ratapan segala macam. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi, bukan seperti ini neraka. Jangan nanti dibilang, wah kata Pak Jo kayak begini. Enggak, saya nggak katakan ini hanya ilustrasi saja. Saudara-saudara, faktanya menurut Yesus, pada saat Yesus di Taman Getsemani, karena di dalam Taman Getsemani itulah pergumulan luar biasa Yesus dalam bentuk manusia dan dalam bentuk manusia yang dikuasai, dipimpin oleh Roh. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini pada saat kita berbicara soal roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Mulai minggu depan kita akan berbicara mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Faktanya menurut Yesus adalah bahwa roh itu memang penurut, tetapi daging, yaitu jiwa dan tubuh, itu lemah. Jadi di sini Yesus katakan sudah jelas-jelas, kalau rohmu itu menurut, tapi dagingmu, jiwamu, apa itu jiwa? Pikiranmu, hatimu yang berisi keinginan dan perasaan serta tubuhmu itu lemah. Apa artinya lemah? Mudah sekali diintervensi, mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali dikuasai karena lemah. Nanti kita akan lihat apa kata firman Tuhan mengenai ini. Buktinya memang benar lemah. Benar yang Yesus katakan itu lemah. Bahkan Yeremia mengatakan, aku tahu. Waktu Yeremia mengatakan aku tahu, ketahuannya dia itu, kesadaran dia untuk tahu itu bersifat final. Bersifat permanen. Yadati. Dalam bahasa Ibrani, yadati. Dan tidak lagi berubah. Tidak akan berubah. Ketahuan, rasa tahu dia itu tidak akan berubah. Yang menyatakan apa? Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan kalimat kata yang dikatakan menentukannya itu adalah dalam bentuk bahasa aslinya adalah kun, bahasa Ibraninya kun, dan bersifat apa? Infinitif, yang terus menerus. Jadi yang namanya Yeremia mengatakan, aku tahu benar-benar Tuhan, bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk seterusnya untuk menentukan jalannya. Jadi selama manusia hidup, tidak bisa manusia itu menentukan jalannya. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Yeremia.
berjalan tidak berkuasa juga untuk menetapkan langkahnya. Ini yang dikatakan. Jadi dengan kondisi itu bahwa manusia, kata Yesus, adalah kalau dia dalam daging itu adalah lemah. Yeremia mengatakan kita tidak punya kuasa apapun untuk menentukan jalan kita. Itu menunjukkan berarti bagaimana dong kalau saya mempunyai kebebasan memilih? Apakah saya mampu memilih jalan mana yang saya tentukan? Lah katanya Yeremia, tidak bisa. Anda tak bisa punya kuasa untuk menentukan itu. Gitu. Bahkan orang yang sudah berjalan pun, udah kepalang jalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi kalau sudah kejeblos ke maut, dia nggak bisa apa-apa lagi gitu. Udah kejeblos di situ, udah nggak bisa lagi, udah kepalang jalan di jalan maut itu, udah nggak bisa lagi dia berkuasa. Itu maksudnya Yeremia. Nah, mari kita lihat sekarang apa kata firman Tuhan mengenai hal-hal yang baru kita bahas tadi. Yang pertama, dalam Efesus 2 ayat 2-3 yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan kepada jemaat di Efesus, orang-orang kudus dan orang percaya di Efesus. Dikatakan kamu hidup di dalamnya. Jadi ini yang namanya Rasul Paulus sedang memberitahu kepada jemaat Efesus. Di Efesus pasal 2. Bahwa sebelum kamu menjadi orang-orang kudus dan orang-orang percaya, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Ingat itu. Kamu itu siapa? Kamu harus ingat. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Kamu hidup di dalamnya, di dalam kehidupan lamamu, kehidupan dagingmu, kehidupanmu yang jahat. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu roh-roh iblis itulah. Nah pertanyaannya pada saat Rasul Paulus mengatakan ini, apakah orang-orang di Efesus itu sebelum menerima Kristus, sebelum dilawat oleh Kristus, apakah mereka pada saat mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa itu pilihan mereka? Apakah mereka memilih untuk mengikuti penguasa kerajaan angkasa? Itu jadi pertanyaan. Atau mereka memang ditipu, diseret, dijebak oleh penguasa kerajaan angkasa untuk mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, itu pertanyaan. Yang mana nih? Karena saya perlu tahu. Untuk apa saya tahu? Supaya saya bisa mengerti keadaan saya itu seperti apa sebenarnya. Posisi saya di mana? Kalau saya memang mempunyai hak pilih, kebebasan memilih, untuk tidak mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa, maka dari dulu saya akan katakan saya tidak mengikuti. Tapi faktanya ternyata kita berkata lain. Bahwa sebelum mengenal Kristus, engkau sudah hidup mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah itu pilihan kamu orang Efesus. Atau kamu seperti Hawa dijebak juga, ditarik juga oleh penguasa itu. Nah, sayangnya sekarang nggak ada orang Efesus, jadi saya nggak bisa nanya. Saya cuma tanya kepada Tuhan saja, yang mana Tuhan? Di ayat 3 dikatakan oleh Rasul Paulus, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Timbul lagi pertanyaan, hey, yang dikatakan di sini kami itu siapa? Kata Rasul Paulus. Kami itu maksudnya Rasul Paulus dan Timotius sebagai gembala sidang di Efesus. Kalau saya boleh bertanya kepada Paulus dan Timotius, ini bapak-bapak yang terhormat, Rasul Paulus dan Timotius, apakah engkau saat mengikuti kehendak daging dan pikiranmu itu pilihanmu? Atau ada satu kuasa yang menarik engkau, sehingga engkau dipikatnya untuk hidup menurut daging dan pikiran? Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata begini, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ini jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku, engkau itu mempunyai kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kita sama-sama tahu kata-kata sejati itu ada sesuatu yang murni, yang langgeng.
Dan dikatakan kesetiaan. Kesetiaan itu selalu diukur dari apa? Dari masalah, dari penderitaan, dari tekanan, dari aniaya. Bayangkan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, engkau itu mempunyai kesetiaan yang sejati, yang tidak bisa dirubah-rubah oleh segala tekanan, aniaya. Itulah karakteristik atau atribut yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi walaupun demikian, Rasul Paulus masih khawatir. Jangan-jangan pikiran kamu disesatkan. Kenapa dia beranggapan demikian? Karena dia melihat kasus Hawa. Bukankah Hawa sudah di tangan Firdaus? Di tempat yang Allah siapkan, Firdaus. Bukan sorga ya, Firdaus. Nah, itu aja Hawa masih bisa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi Rasul Paulus juga khawatir. Jangan-jangan engkau juga bisa disesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang, sesuai dengan topik kita malam ini, kebebasan memilih kita. Apakah orang-orang di Korintus itu, pada saat pikirannya nanti, kalau ini kan peringatan, belum kejadian, ini tidak kejadian, bahwa mereka disesatkan, tidak. Tapi ini kekhawatiran Rasul Petrus. Tapi kalau misalnya mereka disesatkan, apakah orang Korintus memang memilih untuk mau disesatkan? Atau kasusnya sama kayak Hawa, diperdaya. Yang mana ini? Makin jelas lagi yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Dikatakan begini, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Perhatikan, dicobai. Dan bentuk kata dicobai ini pasif bentuknya. Perasetai. Perasetai itu bentuknya present pasif indikatif. PPI. Artinya pasif apa? Orang ini tidak melakukan, orang ini diam. Tapi keinginannya yang aktif. Dan keinginannya itulah yang mencobai dia. Maka dikatakan orang ini dicobai. Apa kata dicobai? Digoda, dijebak, dipikat oleh keinginannya. Ini aneh nih. Merenungkan firman ini saya rada-rada aneh. Kenapa aneh, Pak Jo? Ya, ini kan keinginannya saya. Ini kan keinginan itu kan bagian dari saya. Saya kan manusia terdiri dari unsur roh, jiwa. Jiwa itu apa? Ada pikiran, akal budi, ada hati yang isinya adalah keinginan dan perasaan, serta tubuh. Semua itu kan jati diri saya. Lah, kok ini ada keinginan saya dalam hati saya, itu mencobai saya. Apakah saya tidak bisa mengendalikan keinginan saya? Saya bertanya pada diri saya, lah, kalau firman ini benar, kata Yakobus, berarti saya sendiri tidak bisa mengendalikan keinginan saya. Karena ternyata dalam saya kondisi diam pun, keinginan saya itu dengan aktif menjebak saya, menggoda saya. Berarti keinginan saya jadi liar gitu loh. Nah, kalau keinginan saya saja nggak bisa saya kendalikan, apalagi yang lain gitu loh. Kalau keinginan saya bisa mencobai saya, nanti besok-besok pikiran saya bisa menguasai saya. Nah, saya nggak bisa mengendalikan pikiran saya nggak bisa menguasai keinginan saya, lalu bagaimana dengan saya? Boro-boro memikirkan kebebasan memilih, mengendalikan yang saya ada dalam diri saya nggak bisa. Itu jadi perenungan dalam Yakobus ini. Apa yang terjadi, Tuhan? Kok sampai saya nggak bisa mengendalikan keinginan saya, sampai keinginan saya itu bisa mencobai saya, bisa menggoda saya, bisa menjebak saya. Dan dalam bahasa aslinya keinginan itu dituliskannya dalam bahasa Yunani epitumias, atau keinginan hawa nafsu. Dalam New International Version Bible maupun New King James Version itu dikatakan evil desire. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan keinginan itu adalah keinginan jahat. Oh, jadi yang mengendalikan saya, yang mencobai saya, menggoda saya, menjebak saya, memikat saya itu adalah keinginan jahat. Iya, begitu
Lah kalau keinginan jahat, apakah manusia semuanya mempunyai keinginan jahat? Apakah ada keinginan yang baik? Ada apa dengan saya? Kok keinginan saya isinya keinginan jahat? Apakah tidak ada keinginan yang baik? Nah, berarti ada, kalau memang saya mempunyai keinginan yang baik, tiba-tiba berubah menjadi keinginan jahat, berarti ada satu kuasa yang masuk ke dalam keinginan saya, menguasai keinginan saya dengan menjadi keinginan jahat. Itu dikatakan oleh Yakobus. Dan berbanyak keinginan yang sudah dikuasai oleh yang jahat itu, jika berubah menjadi keinginan jahat, itu dia akan menyeret kita. Maka dikatakan selanjutnya, karena ia diseret, orang itu diseret. Bukan orang itu loh yang menyeret keinginan, bukan. Orang itu diseret, dipikat oleh keinginannya itu. Maka jadi pertanyaan, apakah saya digoda, dijebak, dicobai oleh keinginan itu pilihan saya? Atau saya dijebak oleh keinginan itu? Yang keinginan itu sudah berubah menjadi keinginan jahat. Saya ingin tahu supaya saya jangan salah dalam melangkah dalam hidup ini. Bahkan lebih jauh Yakobus mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan jahat itu sudah dibuahi. Artinya apa dibuahi? Diturutin. Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, itu juga bentuknya pasif, sudah dimatangkan. Ia melahirkan maut. Nah, apakah saya yang memilih untuk menjadi maut? Atau saya malah ditarik di bawah untuk ke dalam maut? Yang mana ini? Supaya saya bisa bersikap dengan baik, pengertian yang benar. Yang mana nih Tuhan? Itu pertanyaan kita kepada Tuhan. Supaya saya bisa mengerti, Tuhan apa ini? Kok saya sampai tidak bisa mengendalikan keinginan saya? Padahal keinginan itu berbahaya, bisa membawa saya kepada maut. Setelah keinginan itu dipenuhi, diturutin, dia melahirkan dosa. Dan dosa itu begitu dimatangkan, bawa saya ke dalam maut. Bagaimana saya mengendalikan keinginan di Tuhan? Kalau menurut Yakobus saya malah nggak bisa mengendalikannya. Rasul Paulus saat berbicara mengenai orang Yahudi dan non-Yahudi yang diselamatkan, dia berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ude, bahasa Yunaninya. Ude, bahkan tidak. Sama sekali tidak ada yang benar. Lah, kalau memang ini firman ini benar, yang dikatakan Rasul Paulus, sebelum diselamatkan ya, kita semua dalam kondisi begini, tidak ada yang benar. Tidak aneh yang dituliskan Yakobus, bahwa memang keinginan itu sudah dikuasai hal yang jahat. Karena dia sudah dibuahi menjadi dosa. Nggak aneh. Keinginan itulah yang menggoda saya, mencobai saya. Nggak aneh lagi bahwa pikiran kita bisa disesatkan. Nggak aneh. Cuma tadi kita jelaskan. Karena apa? Rasul Paulus katakan semuanya itu sudah tidak benar. Bahkan dikatakan apa dalam ayat 23, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah saya memilih untuk di bawah kuasa dosa? Apakah saya memilih untuk di bawah kuasa dosa? Atau saya itu ditarik, dipengaruhi, ditipu oleh suatu pribadi, satu kekuatan yang membuat saya hidup dalam dosa? Dan saya dijebak, nggak bisa keluar lagi dari situ. Maka Rasul Paulus lebih dalam lagi menjelaskan kepada kita malam ini. Roh Kudus memberikan ilham itu kepada Rasul Paulus yang dituliskan dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu? Dan sangat mencengangkan kata yang dipakai oleh Rasul Paulus itu. Kalimat tidak tahunya itu bentuknya adalah perfect, sempurna, final. Bentuknya itu
tidak tahu, ya kamu ini semua ini, orang-orang di Roma ini, sampai saat ini kamu tidak tahu juga, orang-orang di Roma. Ini pernyataan Paulus kepada orang jemaat di Roma. Kamu dari dulu sampai sekarang, saat dituliskan surat ini ya, pada jemaat di Roma, kamu tidak tahu juga, tidak ada perubahan sedikit pun juga. Sampai sekarang kamu tetap tidak tahu. Ini katanya. Apa yang tidak tahunya? Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jadi sekarang jelas Paulus katakan, hai jemaat di Roma dan hai kita semua yang ada malam ini, pilihanmu cuma ada dua, dan itu bukan pilihanmu, itu kondisi yang ada, yaitu apa? Kau hamba dosa atau hamba kebenaran. Cuma dua kondisi itu, tidak ada yang di tengah-tengah. Dan kondisi itu, saudara-saudaraku, sudah given, sudah diberikan, sudah terjadi. Sejak Adam dan Hawa jatuh, maka semua manusia dalam kondisi hamba dosa. Itu statusnya. Bukan saya memilih untuk menjadi berdosa. Bukan. Saya memang sudah dalam kondisi hamba dosa. Makanya saya mentaati. Sengaja Rasul Paulus, bahkan Tuhan Yesus, mengatakan hamba dosa. Hamba, kata hamba yang dipakai. Karena hamba itu menunjukkan ketaatan kepada tuannya. Karena hamba itu tidak punya kuasa terhadap tuannya. Jadi waktu dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau hamba dosa, katakan mentaati apa kata Tuhanmu yang namanya dosa itu. Walaupun itu membawa engkau pada kematian. Sebaliknya, kalau kau hamba kebenaran, ya kau akan mentaati semua kebenaran itu. Mentaati semua kebenaran itu. Nah itu sebabnya tadi awal dikatakan, yang namanya Allah dengan tempat di surga, itu sudah ada sebelum manusia ada. Neraka itu dengan iblisnya sudah ada sebelum kita ada. Kita tidak ada di tengahnya. Di dua jalan itu di mana kita sekarang? Ada di mana kita? Nggak ada di tengah. Ya, ada di jalan menuju hidup kekal bersama Kristus dan Allah Bapa, atau kita ada di jalan menuju neraka. Cuma dua itu. Kita ada di mana? Rasul Paulus menyatakan, kita cuma ada dua. Kau hamba dosa, yang arti sudah jelas kita jalannya menuju neraka, atau hamba kebenaran, jelas kita sedang menuju di jalan bersama Bapa di sorga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, selanjutnya kita bisa melihat apa arti menyerahkan diri, atau tadi dalam bahasa aslinya ya dikatakan sini, apabila kamu menyerahkan dirimu, dalam bahasa aslinya dikatakan paristanete, ya itu berarti bisa juga menyerahkan atau mempersembahkan. Kalau saya menyerahkan atau mempersembahkan sesuatu, itu artinya kepada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya dari saya. Tidak ada saya mempersembahkan kepada yang derajat yang lebih rendah. Di mana-mana kalau saya mempersembahkan itu adalah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Jadi kalau saudara dan saya menyerahkan diri saya, mempersembahkan diri saya, to present, to offer, bahasa Inggrisnya, itu adalah kepada yang status yang lebih tinggi. Nah, saya ingin bertanya di sini, kalau saya menyerahkan, mempersembahkan diri saya kepada sesuatu yang lebih tinggi, maka saya itu menjadi hambanya tempat saya menyerahkan diri saya itu. Artinya kalau saya jadi hamba dari kepada siapa saya menyerahkan diri saya, artinya saya tunduk di bawah kedaulatan. Apakah saya memilih itu? Apakah saya memilih itu? Atau saya bisa menolak untuk tidak memilih itu? Masalahnya sekarang status kita itu sudah ada di mana? Makanya kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34, Yohanes 8 ayat 34 mengatakan, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba
saudara, kalau kita berbuat dosa, Yesus katakan kau hamba dosa. Apa kita orang berdosa? Sebelum mengenal Yesus, apa kita hamba dosa? Ya gimana Pak ya? Saya hamba dosa atau tidak ya? Ya, kalau sampai ada orang berkata tidak berbuat dosa, dalam 1 Yohanes 1 ayat 10, 1 Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia yang menjadi pendusta. Dia adalah Kristus, menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi ternyata kita tuh, kalau katakan saya tidak berdosa Pak, kita mengatakan Yesus itu berdusta. Jadi di sini artinya kita dalam status berdosa. Dan dia kata Yesus yang berbuat dosa itu hamba dosa. Artinya yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 6:16, benarlah saya itu hamba dosa karena saya masih berbuat dosa. Saya mentaati apa kata dosa. Pertanyaannya, bisa nggak saya keluar dari situ? Itu pertanyaannya. Makanya Yesus katakan, tadi kan di dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus katakan kalau engkau berbuat dosa, engkau hamba dosa. Nah kalau engkau hamba dosa, siapa bapakmu? Dikatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu iblis itu. Jadi sekarang ada keinginan dalam kita untuk melakukan keinginan-keinginan bapakmu iblis. Saya kasih satu contoh. Kenapa firman ini juga ditutup oleh Yesus dengan kalimat begini? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa adalah dusta. Memang iblis dalam menarik kita tadi, entah melalui keinginan jahat, entah Hawa lah, entah Lot lah, entah Daud lah, Ananias lah, entah siapapun, entah kita pun, dia selalu, iblis itu datang kepada kita bukan dengan perintah, tapi selalu dengan bujuk rayu dan tipuan, dengan dusta. Makanya dikatakan dia hanya dusta. Berbeda dengan Allah. Allah tegas menyatakan kebenaran. Gak ada belok-belok kata Allah. Allah pun tegas mengatakan. Makanya banyak sekali dalam Alkitab dalam bahasa Yunani, setiap pernyataan Allah bentuknya adalah infinitif, nyata, fakta, tegas. Paling banyak itu. Berbeda dengan iblis. Iblis itu selalu justru dengan tipu-tipu, belok-belok. Nah orang itu gampang sekali ditipu. Kenapa gampang ditipu Pak? Saya ingin tanya kepada bapak-bapak ibu sekalian. Kalau bapak ibu-ibu ditipu orang nih, biasanya orang menyebut bapak ibu itu gimana? Kalau bapak ibu mudah sekali ditipu, biasanya orang menilai bapak ibu yang mudah ditipu itu orang pintar atau orang bodoh? Pada dibilang, bapak bodoh amat gitu, begitu aja ditipu. Nah sekarang kenapa kita ditipu iblis? Bukan karena bodoh, karena kita lemah. Yesus katakan, daging itu lemah. Jadi kondisinya memang lemah, pikiran kita lemah, keinginan kita lemah, perasaan kita lemah, tubuh kita pun lemah, mudah sekali diganggu oleh iblis. Dan iblis itu bapa segala dusta. Dibilangnya lah tadi sama Hawa, nggak benar itu yang namanya Allah katakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Enggak, justru kalau kamu makan ini kamu malah mengerti begitu. Berlawanan dengan firman. Nggak benar, kamu tidak mempunyai pilihan yang bebas. Kamu punya. Cobalah kamu ikuti. Kalau nggak percaya, kamu nikmatilah hidup di dunia ini. Kamu lagi di dunia. Cobalah kamu pilih itu. Selalu begitu bujukannya, tipu dayanya begitu. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat ternyata hati pikiran manusia tidak mampu membebaskan diri dari tipu daya kuasa iblis sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah saudara-saudara, bagaimana? Bisa nggak saya melepaskan diri dari ini semua? Jadi kondisinya sekarang dari hampir 1 jam ini kita berbicara, ternyata kita semua ini sudah di dalam satu skenario, satu rencana, satu rancangan, satu keadaan bahwa kita semuanya, kata Rasul Paulus, ada di jalur menuju maut. Karena tidak satu pun yang benar.
kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jalur kita udah jelas tadi itu ke gambar yang menuju maut tadi. Itu bukan pilihan saya. Itu adalah kerja iblis, satu pribadi, satu kekuatan, satu kuasa di luar kita yang menarik kita ke sana. It is not my choice. Itu bukan pilihan saya. Saya ada di situ karena kelemahan saya, sehingga saya gampang sekali ditarik. Itu tidak oleh kita semua. Jangan terlalu percaya diri juga. Kondisinya memang di situ. Kita ada di situ sekarang, arahnya ke sana. Nah, pertanyaannya, bisa nggak saya keluar dari situ? Karena saya belum mulai paham. Anak-anak belum paham. Dia makan batu, dia nggak tahu. Anak umur 3 tahun makan batu, megang ini, megang air panas, segala macam. Dia belum tahu akibatnya apa. Tapi makin dewasa kita makin tahu. Nah, sekarang yang kita sudah dewasa dalam rohani sudah tahu. Kalau saya hidup dalam kedagingan, arahnya kemana? Firman Tuhan mengatakan, hidup dalam daging adalah seteru Allah. Saya tidak mau berseteru dengan Allah. Tapi faktanya saya sudah hidup dalam daging. Saya sudah ke arahnya ke sana. Nah, begitu kita sadar itu sekarang, mulai kita menjerit, aduh saya nggak mau mati di neraka sama iblis. Saya mau pindah hidup kekal bersama Allah. Saya mau pindah hidup kekal pada Allah. Bisa nggak? Bisa nggak saya pindah? Nah, itu yang paling penting sekarang. Itu namanya orang yang dewasa dalam rohani. Bertanggung jawab. Tahu konsekuensinya. Mari kita lihat, bisa nggak kita? Allah katakan, jalannya cuma satu untuk kau pindah, yaitu melalui Kristus. Mau melalui Kristus. Jadi saya mau datang sama Kristus dong. Kristus Tuhan, iya. Hanya Kristus. Hanya Kristus jalan satu-satunya. Untuk saudara bisa pindah dari merdeka dari dosa menuju jalan yang bersama-sama aku di sorga. Melalui Kristus. Haleluya, melalui Kristus. Karena saya mau datang pada Kristus. Bisa nggak datang pada Kristus? Pertanyaannya. Kalau memang saudara tahu itu jalannya ada Kristus, bisa nggak datang pada Kristus? Terus saudara dengan yakin katakan, bisa. Apa kata firman Tuhan? Bisa nggak? Kita sudah pelajari loh minggu-minggu kemarin. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Dikatakan, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari sana. Dikatakan sini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik. Dalam bahasa aslinya dikatakan helkuse, dan bentuk helkuse itu adalah auris actus subjunctive. Kita sudah katakan apa? Artinya auris actus subjunctive itu adalah hasil kerja. Hasilnya Allah bekerja. Jadi saya itu hanya bisa datang kepada Kristus tarik, bukan digandeng. Kalimat yang dipilih itu helkuse itu adalah ditarik. Artinya apa? Kita yang sedang ada dalam lembah dosa ini, yang telah belenggu oleh dosa ini, saudara-saudaraku, yang secara pribadi bisa melepaskan diri, Allah sendiri harus menarik engkau. Bukan menuntun, bukan menggandeng, menarik. Kalimat yang dipilih memang ditarik. Dan itu bentuknya pasif. Artinya apa? Saudara tidak berdaya apa-apa. Allah yang mengambil inisiatif. Allah yang melakukan. Makanya bentuknya pasif. Ditarik, bukan menarik. Ditarik. Kita ditarik oleh Allah. Ada dua poin penting di sini. Allah yang melakukannya, dan yang kedua, Allah itu dengan dengan kehendaknya menarik kita. Menunjukkan betapa beda ya, menarik dengan menggandeng itu beda. Kalau kita melihatnya itu seolah kalau ditarik itu perlu usaha. Allah nggak perlu usaha, tapi untuk menggambarkan kepada kita bahwa Allah pun untuk menarik kita yang sudah terjerumus begitu dalam, seolah-olah pakai kalimat bahasa Indonesianya, bahasa manusianya, ditarik. Ada effort, ada usaha. Walaupun Allah sebenarnya tidak perlu berusaha dengan jadi. Tapi untuk menjelaskan kepada manusia yang sudah kepala terjerumus supaya mengerti bahwa tidak mudah menarik engkau dari dosa. Aku sendiri harus datang menarik engkau melalui darah Kristus. Bukan hal yang mudah, bukan yang gampang. Itu dalam bahasa manusianya. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana Allah sedemikian rupa
menyelamatkan kita. Bukan hal yang gampang, itu bahasa manusianya. Jangan dianggap tuh Allah itu berusaha kayak manusia, enggak. Ini supaya kita mengerti gambarannya seperti apa. Ayat 65 dikatakan apa? Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan adanya. Artinya saya itu bisa datang itu karena karunia Allah, bukan usaha saya. Ayat 45 menunjukkan saudara-saudaraku bahwa begitu besar benar kasih Allah itu pada kita. Sehingga dia Pak Jo, dan aku mengaruniakan supaya kau bisa datang pada Kristus. Dan itu aku menarik engkau dari lembah dosa itu. Maka dikatakan, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karunia Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu yang bisa memerdekakan kita. Itu sebab dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada dalam saya, maka saya mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan apa, Pak? Kemerdekaan saya bisa memilih apa yang saya mau. Bukan itu yang dimaksud kemerdekaan di sini. Anda tuh kan sama saya ada di lembah dosa, jalan menuju maut. Udah pasti masuk maut. Nah, Tuhan menarik saya, dimerdekakan saya dari lembah dosa ini. Dimerdekakan saya dari hamba dosa ini. Itu maksudnya dimerdekakan dari hamba dosa. Bukan dimerdekakan jadi bisa melakukan segala-gala sesuatu seperti bebas saya. Bukan saya bisa memilih dengan bebas. Kita sudah bisa memilih. Kita sudah ada di lembah dosa, mau memilih di mana. Saya sudah menjadi hamba dosa. Saya menjadi hamba yang berkuasa atas saya dosa. Bagaimana saya punya hak pilih? Bagaimana saya punya kuasa? Anda bisa, saya sudah di bawah kuasa dosa. Makanya dikatakan juga oleh Rasul Petrus di ayat yang lain, dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Kenapa? Karena saya sudah merdeka. Dia memberikan saya adalah roh itu. Dalam Roma 6 ayat 18, seterusnya yang kita bahas, dikatakan, kamu tadi merdeka, telah dibebaskan dari dosa. Itu makin merdeka. Jadi jangan dibilang orang Kristen merdeka. Merdeka dari mana? Bukan merdeka bisa memilih seenaknya. Bukan kalau sudah merdeka mendapatkan kasih karunia, saya bisa tidur leha-leha, saya tidak usah lagi berdoa, saya tidak usah lagi beribadah, saya tidak usah lagi melayani. Bukan itu. Tapi saya merdeka dari hamba dosa. Saya tidak lagi mengikuti apa kata dosa, tapi sekarang saya sudah berpindah jalan-jalannya. Pindah menuju hidup bersama Bapa di sorga. Dan saya sekarang sudah menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Lagi orang yang nyinyir ngomong, ya apa gunanya Pak dimerdekakan? Dulu saya hamba dosa, tapi sekarang saya jadi hamba kebenaran, Pak. Sama-sama jadi hamba. Ini jenis orang kayak begini, ini jenis ajur Nasrani kayak begini. Maksud hamba di situ sudah dijelaskan dari depan tadi. Kata hamba itu menunjukkan ketaatan. Kalau saudara ada di dalam kebenaran, saudara akan taat pada kebenaran. Karena pilihan lain, saudara taat pada dosa. Nah, saudara sudah ditarik dari dosa untuk melakukan kebenaran, ya saudara akan hidup dalam ketaatan. Saudara ada di Republik Indonesia, ya taat pada aturan di Republik Indonesia. Saudara ada di Amerika, yang ikutilah hukum di Amerika. Saudara ada di Singapura, ya ikutilah. Saudara ada di hutan belantara, ikutilah hukum alam di belantara itu. Tidak bisa enggak. Sekarang kita sudah menjadi hamba. Sekarang sudah berpindah kita nih. Kita sudah berpindah dari jalur ke maut, sudah mulai jalurnya menuju hidup kekal bersama Allah. Maka dikatakan selanjutnya, kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sudah benar-benar merdeka. Kalau Kristus sudah memerdekakan kamu dari dosa, benar-benarlah engkau sudah merdeka dari dosa, dari kuasa dosa. Ya saudara sekarang bisa menolak untuk tidak berbuat dosa. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau saudara
kotor badannya, penuh dengan lumpur, karena baru dari sawah penuh lumpur. Saudara pulang ke rumah, maksudnya di rumah tuh mau mandi, mau bersih-bersih. Ternyata di depan rumah juga banyak lumpur. Saya ingin tanya, saudara dari ladang berlumpur, pulang ke rumah, di depan rumah Anda ada lumpur, saudara akan mengelakkan dari lumpur? Enggak, Anda lewatin aja itu lumpur masuk ke rumah. Tidak ada masalah. Kalau di dalam rumah saudara mandi. Karena saudara dalam kondisi kotor. Mendapatkan kekotoran lagi, ya nggak apa-apa. Memang hamba kekotoran. Saya bukan bilang di ladang itu hamba kekotoran, saya kasih ilustrasi ini. Sebaliknya, kalau saudara mau pesta kondangan, ya, sudah mandi bersih, sudah pakai jas, ya, rapih, gitu ya. Laki-laki yang perempuan sudah pakai kebaya, sudah make up dan segala macam, kondenya sudah bagus. Mau keluar rumah, ternyata di depan pintu rumahmu ada lumpur. Saya ingin tanya, saudara akan terobos nggak lumpur itu? Tetap diinjak lumpur, atau saudara cari jalan lain supaya saudara tidak kotor? Dan saudara dalam kondisi bersih, sudah pakai pakaian yang rapih. Anda mau ke kondangan, tiba-tiba di depan pintu Anda ada lumpur. Apakah Anda akan jalan di atas lumpur itu, atau mencari jalan lain supaya tidak menginjak lumpur? Saya yakin saudara akan mencari jalan lain supaya tidak menginjak lumpur, karena saudara sudah bersih. Kalau saudara sudah ada di dalam jalur kebenaran menuju hidup kekal bersama Kristus, saudara tidak akan lagi menginjak kakimu, hidupmu di dalam lembah dosa. Tidak mau. Tapi kalau saudara ada di lembah dosa, ya saudara akan terus bergumul dengan dosa terus. Makanya, sambungan dari Roma 6 tadi. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, arti hamba Allah, saudara mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, dialah Tuhanmu yang baru. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, saudara-saudara, setelah saudara dimerdekakan dari dosa, taati kehendak Allah, dan kau adalah hamba Allah, dan kau beroleh buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karena saudara dipimpin oleh roh, Galatia 5 ayat 25. Kesudahannya saudara-saudara akan hidup yang kekal bersama Allah. Jadi saudara sudah jelas sekarang gambarnya ada di mana saudara jalannya. Gambar yang ini, saudara sudah berjalan menuju hidup kekal bersama Allah. Demikianlah Rasul Paulus juga. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Kalau tadi saudara masuk neraka itu karena penghukuman, sekarang dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang telah memberi, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau saudara sudah berjalan di jalan tadi menuju hidup kekal bersama Kristus, kalau saudara dapat masalah, dapat sakit penyakit, apapun juga, jangan bilang ini akibat saya dulu berbuat dosa. Jangan bilang itu. Sampai sekarang masih ada orang yang bilang gitu. Oh, ini karena hidup saya yang lama dulu, jadi ini akibatnya sekarang segala masa. Tidak. Begitu saudara sudah di jalan yang itu, di jalan menuju hidup kekal, tidak ada lagi itu akibat dosa kemarin. Sudah selesai. Saudara sudah menjadi makhluk baru, ciptaan baru, di jalan yang baru. Maka dikatakan kau tidak ada lagi dalam penghukuman. Kau sudah bebas, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga gambar yang tadi sudah berubah. Tidak ada lagi saudara di jalan itu. Tidak ada lagi dalam kamu saudara bahwa saudara akan jalan menuju maut lagi. Tidak ada. Yang ada sekarang jalanmu menuju hidup kekal bersama. Itu jalan kita sekarang. Dan di dalam proses itulah sekarang kita bertumbuh. Apakah saya memilih di situ? Tidak ada pilihan. Saya ditarik oleh Allah. Kalau sebelumnya saya ditarik oleh iblis untuk di jalan ini, yang saya ditarik oleh Allah. Apakah itu pilihan saya? Terserah. Kita mau klaim pilihan apa? Seperti anak kecil tadi, diberi mainan 5 buah. Dia katakan itu pilihan saya memilih 2.
Dia tidak tahu bapaknya memang mengasihi 5. Padahal banyak pilihan. Terserah. Kalau saya masih anak-anak, saya akan bilang, it is my choice. Itulah pilihan saya untuk saya tidak hidup dalam dosa, tapi hidup seturut dengan yang Kristus mau. Terserah. Tapi makin dewasa kita makin paham bahwa ternyata itu bukan pilihan saya. Saya dibebaskan dari hukum dosa ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Makin dewasa, kita makin tahu, makin mengakui peran Tuhan dalam hidup kita. Makin mengetahui bahwa kita dulu ditipu iblis karena kelemahan. Maka dikatakan sekarang, kalau tadi dikatakan iblis itu bapamu, sekarang dikatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang dia yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang sudah berjalan menuju hidup kekal bersama Kristus, sama Bapa di surga, adalah orang-orang yang sudah pasti melakukan kehendak. Dan itu kita dimampukan karena Allah memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, tapi untuk selama-lamanya, begitu kata Yesus. Dan tugas Roh Kudus itulah yang menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengajarkan kita akan segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dikatakan Yesus dan sebagainya, yang minggu depan memang kita akan belajar. Apa tugas Roh Kudus itu? Suka atau tidak suka, itu tugasnya Roh Kudus. Bagi penutup, saudaraku, kemerdekaan adalah kemurahan Tuhan. Keselamatan adalah kemurahan Tuhan. Bukan didasari perbuatan manusia. Bukan pilihan kita. Karena kita sudah ada di dalam jalur dosa. Dalam jalur dosa itu juga bukan pilihan kita. Tapi itu adalah tipu iblis menarik kita. Terserah. Saudara mau katakan, ya kami memilih, Pak. Kami memilih mengikuti iblis. Ya terserah. Saudara mau katakan itu pilihan saudara untuk memilih iblis, ya monggo-monggo. Saya hanya berdoa suatu saat kita semua paham bahwa iblis itu memang kurang ajar. Maka dikatakan tadi di awal, memang iblis itu dari awal mau membunuh manusia. Dia menggoda Hawa untuk makan buah itu bukan untuk menemani dia, tapi untuk Hawa untuk mati. Karena dia tahu firman Tuhan yang menyatakan, saat engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Artinya putus hubungan dengan Allah. Dia tahu saat dia menggoda Ananias itu akan mati. Dia tahu saat Daud melakukan perzinahan itu akan menyakitkan dan seterusnya. Nah, untuk itulah saudaraku, kita yang ditarik tadi, siapa yang ditarik, itulah yang kita pelajari selama ini sampai 20 minggu ke depan. Itulah orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan. Sementara ada orang-orang yang mengalami murka Allah, seperti Ananias, seperti Saul, seperti Firaun, seperti orang fasik, itu memang dihadapkan Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah, peringatan Allah, jadi pembanding, menjadi kontras. Firman Tuhan katakan, orang fasik kuadakan untuk hari malapetaka. Ya memang dibuat untuk itu. Jangan katakan Tuhan tidak adil. Memang untuk itu. Semoga kita paham sekarang betapa kurang ajarnya iblis menipu pikiran kita, menipu jiwa kita, keinginan kita, sehingga kita berada di jalur dia menuju maut. Dan betapa besar kasih Allah. Allah menggambarkan dengan satu usaha menarik kita agar kita kembali ke jalan untuk hidup kekal bersama Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat mati. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Terima kasih semuanya Pak Jo sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Jo. Haleluya. Terima kasih buat pengajarannya. Terima kasih Pak Jo. Mari Pak Jo. Haleluya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Tuhan. Pengajarannya. Terima kasih.